Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran hari ini, kita akan pelajari mengenai kelipatan dan faktor bilangan bulat atau KPK dan FPB. Sebenarnya pada tingkat sekolah dasar kalian sudah pernah mempelajari materi ini, khususnya pada materi KPK dan FPB. Tapi mengapa di sini saya menulisnya kelipatan dan faktor bilangan bulat? Karena nanti ada kaitannya. Kenapa kelipatan? Karena untuk mengetahui lebih dalam dan untuk mengetahui apa itu KPK, kalian itu harus mengetahui konsep dari kelipatan. Dimana KPK itu sendiri kan merupakan kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil, oke? Jadi kalian harus tahu konsep dari kelipatan. Dan kalau untuk mengetahui lebih dalam mengenai FPB, kalian harus menguatkan konsep mengenai faktor, karena panjangan dari FPB itu sendiri adalah faktor persekutuan terbesar. Oke, lanjut. Di sini ada slide mengenai kelipatan bilangan bulat positif. Seperti yang kita tahu bahwa kelipatan itu adalah perkalian. Kelipatan itu perkalian ya. Perkalian antara bilangan itu sendiri dengan bilangan asli secara urut. Nah, jadi secara berurutan. Yang dimaksud secara berurutan itu nanti bilangan aslinya ya. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke? Contoh, kita akan mengaplikasikannya pada tabel ini. Ada bilangan A. Kita anggap bahwa bilangan A itu bilangan itu sendiri ya. Dan 1 sampai 10 itu adalah bilangan asli. Maka ini merupakan kelipatan 1. Untuk kelipatan 1 itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya itu kelipatannya 1. Artinya dia itu loncatnya 1 gitu. Misalkan berarti kan A-nya itu 1 dikalikan sama bilangan asli 1. Terus secara berurutan lagi 1 dikali sama 2. Terus berurutan lagi bilangan aslinya, habis 2 kan 3. Berarti 1, A-nya 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi ini merupakan kelipatan yang pertama. Oke. Terus lagi tabel yang ini, yang bawahnya lagi ini, A-nya misalkan 2. Misalkan A-nya itu adalah 2. Oke, berarti kelipatan 2. Ya 2, 4, 6, 8, sampai seterusnya. Loncatnya 2. Terus misalkan bilangan A-nya itu 3. Ini artinya kelipatan 3. Kalau kelipatan 3 itu ya berarti 3, 6, 9 gitu kan. Dan seterusnya. Loncatnya 3 sesuai perkalian dengan bilangan asli secara berurutan. Berarti kelipatan 3 ya bilangan itu sendiri A-nya adalah 3 dikali 1 bilangan asli. Terus bilangan aslinya berurutan dikali 2. Kemudian dikali 3. Sampai seterusnya. Artinya boleh kalau misalkan kalian kurang memahami ini, kelipatan itu artinya boleh loncatan angka. Gitu. Yang tetap. Misalkan kalau kelipatan 12 ya berarti kan 12. Ya kan, loncatnya berapa ya? Loncatnya 12. Artinya bilangan ini ditambah dengan bilangan yang ini lagi. Berarti tambah 12, 24. Tambah 12 lagi 36. Seperti itu. Jadi, interpretasi dari tabel ini. Ini adalah kelipatan pertama, kelipatan kedua, kelipatan ketiga, kelipatan keempat, ada 4, 8, 12, sampai seterusnya. Gitu ya. Terus masuk pada KPK. Seperti yang kita tahu bahwa KPK itu tadi kan kelipatan persekutuan terkecil. Oke,
Nah, di sini saya masih mengadakan tabelnya. Contohnya gini. Kelipatan persekutuan itu adalah pengertiannya terdapat bilangan-bilangan yang sama. Kita untuk lebih memahaminya, contoh, kelipatan persekutuan dari 1 dan 2 adalah, jadi ini adalah dengan kata lain perkalian 1 dan 2 gitu tuh ya. Kelipatan 1, nah kita lihat kelipatan 1, ini kan kelipatan 1. Berarti kalau kelipatan 1 kan loncatnya satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu kan? Karena kelipatan 1, loncat satu-satu. Terus kelipatan kedua ada berapa? Ada siapa nih? Ada 2, 4, 6. Karena kelipatan 2 ya berarti loncatnya tambahnya 22. Tambah 2, 8 tambah 2 berapa? 10. Terus sampai seterusnya sampai 20. Oke? Maka yang dinamakan kelipatan persekutuan itu adalah kita cari bilangan yang sama dari kelipatan itu. Coba antara kelipatan 1 dan 2 yang mana yang sama? Yang sama itu angka 2 dong. Nah, angka 2 ini sama kan? Yang namanya persekutuan itu, kalian tahu sekutu kan? Sekutu kan? Kata dasarnya sekutu. Ya, sekutu itu berarti bekerja sama. Ya kan? Bergabung yang sama. Berarti kelipatan 1 dan 2 yang sama itu angka 2. Angka 2 ada di kelipatan 1, angka 2 juga ada di kelipatan kedua. Terus angka mana lagi yang sama? Angka 4. Ya kan? Terus angka 6. Angka 8. Angka 10. Oke? Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Dan banyaknya juga disesuaikan ya, harus sesuaiin ya. Kalau ini sampai 10, ya berarti di kelipatan keduanya sampai 10 gitu. Kemudian baru deh kita tahu konsep itu KPK. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi di antara yang sudah kita tulis kelipatan persekutuannya ini, yang mana yang paling kecil dari angka 2, 4, 6, 8, dan 10? Tentunya angka 2. Oke? Gitu ya. Terus untuk lebih memahami lagi, saya punya soal latihan. Jadi di sini tuh tentukan kelipatan bilangan 2 dan 5. Cukup 5 saja, itu artinya cukup 5 aja angka yang kalian tulis. Kelipatan 2 ya berarti dimulai dari angka berapa? Angka 2 ya, ayo kita kerjain bareng-bareng. Di sini ada 2, oke? Terus berarti loncatnya 2 kan? 2, kemudian yang loncatnya 2, 3, 4. Terus 6, 8 perkalian ya. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5. Oke? Kemudian kelipatan kelima mulai dari 5. 5, kemudian 10, terus 15, kelipatan 5 berarti loncatnya 5, 5, terus tambah 5, 10, tambah 5 lagi 15 gitu ya. Terus 20 dan seterusnya. 20, 25 karena ditulis di sini perintahnya cukup 5 saja gitu. Berarti sampai 5 aja. Kelipatan persekutuan tadi apa? Kelipatan persekutuan itu yaitu kita menuliskan bilangan-bilangan yang sama pada kelipatan itu sendiri. Nah, kelipatan yang sama tuh yang mana aja? Yang sama itu di sini ada 10, oke? Ya kan? Berarti yang sama itu 10. Atau misalkan kita mau tulis lagi deh, coba yuk. 10 berarti kelipatan 2 lagi 12. Kemudian 14, 16, 18, oke? 20. Kalau ini 25 tambah 5 lagi kelipatan 5 berarti loncatnya 55. 30, 35 dong. Terus 40, 45 sampai 50.
Nah, yuk coba kelipatan persekutuan yang sama selain 10. Ada 10, kemudian ada 20, oke? Ada 20. Nah, berhubung dari pengertian dari KPK itu adalah kelipatan persekutuan yang terkecil. Di antara 10 sama 20 yang mana yang kecil? Ya 10 dong. Jadi KPK dari KPK dari kelipatan 2 dan 5, dari bilangan 2 dan 5 itu adalah 10. Nah, catatan penting. Untuk bilangan KPK yang cukup besar, itu kita terlalu membutuhkan waktu yang lama ya kalau misalkan menggunakan cara mengetahui kelipatannya. Nah, di sini terdapat 2 cara untuk mengefisienkan atau mempermudah cara mencari KPK untuk bilangan yang besar, yaitu dengan 2 cara. Yang pertama ada faktorisasi prima, dan yang kedua ada pembagian bersusun. Nah, yang kita akan bahas pertama kali itu adalah gimana sih cara mencari KPK menggunakan cara faktorisasi prima. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu faktorisasi prima, kalian harus lebih tahu dulu apa sih perbedaan dari faktor prima dan faktorisasi prima. Kalau faktor prima itu adalah bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan. Seperti yang kita tahu juga nih, bahwa bilangan prima itu bilangan yang dimulai dari bilangan yang terdiri dari bilangan 2, 3, 5, 7. Artinya bilangan prima itu bilangan yang habis membagi dirinya dengan dan angka 1. Faktor prima, bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan. Jadi suatu bilangan itu bakalan habis kalau dibagi sama angka-angka yang prima ini. Gitu, itu faktor prima. Sedangkan kalau faktorisasi prima itu perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Contoh deh kayak gini. Coba faktor prima dari 12. Faktor prima dari 12. Tadi pengertian faktor prima itu adalah yang membagi habis suatu bilangan. Tapi dengan syarat ini, yang membagi habisnya itu merupakan bilangan prima yang 2, 3, 5, 7. Coba 12 kalau kita bagi bilangan prima 2, habis nggak? Habis ya, dapat 6, nggak ada sisa, maksudnya gitu. Kemudian kalau 12 kita bagi bilangan prima 3, ada ya, dapat 4. Kemudian 12 dibagi berapa lagi? Biar supaya habis, tapi yang habisnya itu pembaginya itu merupakan bilangan prima. Berapa? Bagi 1. Ya. Tapi 1 itu bukan bilangan prima. Oke. Jadi faktor prima dari 12 itu adalah 2 dan 3. Kemudian faktorisasi, bedanya lagi cara penulisan untuk faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Jadi bedanya itu kalau faktorisasi prima itu cuma dikaliin bilangan-bilangan primanya itu gitu. 2 kali 2 4. 4 kali 3 sama dengan ya 12. Untuk lebih tahu mengenai apa itu faktorisasi prima, sekarang kita masuk aja ke soalnya. Nah, faktorisasi prima sebelumnya pada tingkat SD itu biasanya kalian dipermudah dengan menggunakan cara pohon faktor. Oke. Nah, kita akan menggunakan pohon faktor untuk mengerjakan hasil ini. 9, 15, dan 42. Coba dulu yuk. 9 sekarang. Ini kan kita pakai pohon faktor. Namanya faktorisasi prima, faktor prima. Berarti kalian harus membagi dengan bilangan prima yang 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Angka-angka prima, oke? Nah, yang paling kecil dulu. Biasain yang paling kecil dulu.
9 bisa bagi 2? Nggak bisa, tapi 9 bisa dibagi dengan 3. Habis membagi, ingat ya, 9 bagi 3 itu dapat 3. Kemudian 3 itu habis dibagi sama bilangan dia itu sendiri. Bagi 3 dapat 1. Oke? Udah habis ya. Udah stop sampai di 1. Kemudian 15. 15 bagi 2 nggak bisa, tidak habis. Sekarang kalau dibagi 3 dapat 5. Dan 5 itu akan habis jika dibagi dengan bilangan itu sendiri. 5 itu sendiri yang merupakan faktor prima juga. 5 bagi 5 dapat 1. Kemudian 42. 42 bagi 2. Oke, karena 42 bisa dibagi 2 ya kita bagi 2 faktor primanya. Dapat 21. 21 tidak bisa dibagi 2. Kenapa? Karena 21 itu merupakan yang ganjil. Bilangan ganjil tidak bisa dibagi dengan bilangan genap. Jadi bilangan 21 itu bagi 3 sama dengan 7. Dan 7 itu hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Bagi 7 kan bilangan prima. Dapat 1. Oke? Nah, berhenti kalau jadi 1. Oke? Kemudian kita tuliskan faktor-faktorisasinya. Nah, ini yang disebut faktorisasi. Nah, yang kalian tulis itu yang saya buletin. 3 kali 3 kali 1. 9 itu sama dengan 3 kali 3 kali 1. Coba kita cek. 3 kali 3 itu sama dengan 9. 9 kali 1 sama dengan 9. Bener kan? Oke, sekarang 15. 15 itu yang saya buletin juga yang sebelah kirinya ya. 3 kali 5 kali 1 gitu ya. Terus kalau 42 2 kali 3 kali 7. Sebenarnya kalian nggak usah tulis kali 1 juga nggak apa-apa, karena ya kalau bilangan dikali 1 kan hasilnya bilangan itu sendiri kan. 2 kali 3 kali 7. Oke. Nah, untuk yang kasus-kasus kayak gini nih, lihat, ini 3-nya ada berapa? 3-nya ada 2 dong. Kalau 3-nya ada 2, kita bisa menuliskan 3 pangkat 2. Karena sesuai sama bab perpangkatan, kalian juga udah pernah belajar di tingkat SD. Kalau misalkan saya punya 2 pangkat 5, artinya ini bukan 2 kali 5, tetapi 2 dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke? Ingat ya, bukan sama dengan 2 kali 5. Kemudian, berarti kalau 3-nya ada 2 ya berarti 3 pangkat 2. Oke? 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Nah, kemudian tentukan KPK dari 19 dan 42. Berarti KPK-nya gimana? Nah, kalian bisa susun nih, ini 9 ya. Terus kalau 15 tadi 3 kali 5. Ini aja kita tulis. Kemudian kalau 42 itu 2 kali 3 kali 7. Maka KPK-nya, ingat, oh ya, saya mau ngasih catatan kalau untuk KPK itu, untuk KPK pada cara faktorisasi prima, itu kalian harus, yang pertama itu, kalau jika ada bilangan yang sama, jika ada bilangan yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Oke, yang kedua, kalikan semua. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Oke, di antara 9, 15, dan 42 adakah bilangan yang sama? Ada. 9 punya angka 3, oke, tanpa kalian lihat pangkatnya dulu, tanpa dilihat pangkatnya dulu. 15 punya 3 dan 42 juga punya 3. Baru kalian lihat pangkatnya. Sesuai ketentuan kalau KPK itu jika ada bilangan yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Di sini ada 3 pangkat 2, kalau nggak ada pangkatnya berarti artinya ini adalah pangkat 1. Ini juga pangkat 1.
Jadi bilangan yang dipakai 3 pangkat mana? Ya 3 pangkat 2 karena dia yang paling besar. Yang kedua kalikan semua. Yang belum masuk, yang enggak kesebut, coba kita kaliin semua. Kali 5 berarti ini kan. Terus ini juga tadi kan enggak ada kan? Kita kaliin lagi, kita kali 7. Kalikan semua. Oke. Terus juga 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Ingat 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Ini ya, 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 kali 3 kali 9. 5 kali 5 kali 2 kali 7. Maka hasilnya itu 3 kali 3 9 kali 5 45. 45 kali 2 berapa? 90. 90 kali 7 630. Jadi KPK-nya itu adalah 630. Oke. Dan sekarang kita masuk kepada penyelesaian KPK dengan cara pembagian bersusun. Di sini ada soal, tentukan KPK dari 9, 15, dan 42. Nah, langkah yang pertama kalian tulis dulu soal yang dimaksudnya 9, 15, dan 42. Lalu, selanjutnya itu kalian cari pembagi. Kalian harus cari pembagi yang hasilnya habis dibagi oleh ketiga bilangan. Ketiga bilangan yang dimaksud ketiga bilangan ini, yang soal 9, 15, dan 42. Ketiga bilangan sampai hasilnya 1. Sampai nanti hasilnya 1. Nah, 9, 15, dan 42. Nah, pembagi yang habis dibagi oleh 9, 15, dan 42 itu adalah 3. Jadi 9 dibagi 3 itu 3. Taruh di bawahnya. Terus 15 dibagi 3 itu 5. 42 bagi 3 dapat 14. Selanjutnya, kita cari pembagi yang habis dibagi juga oleh ketiga bilangan ini. 3, sekarang kan 3, 5, dan 14. Oke, karena nggak ada bilangan yang sama bisa dibagi ketiganya, kita satu-satu. Kita cari 14 dulu, bilangan yang habis dibagi oleh 14. Kita cari pembaginya. Bilangan pembagi yang bisa dibagi dengan 14, habis dibagi. 14 dibagi 2, dapat 7, ya kan? Kan hasilnya habis dibagi. Kemudian 5 dibagi 2 itu hasilnya tidak habis dibagi, ya kan? Masih ada sisanya. Jadi kalau misalkan kayak gitu turunin aja. 5 tidak habis dibagi oleh 2. Jadi tulis aja 5. Dan 3 tidak habis dibagi oleh 2. Maka turunin aja jadi 3. Nah, selanjutnya kalau 14 itu habis dibagi oleh 2, hasilnya 7 gitu. Kan tadi sampai hasilnya itu 1. Kemudian sekarang angkanya 3, 5, dan 7. 7 habis dibagi oleh 7 sehingga menghasilkan 1. Oke, sedangkan 5 tidak habis dibagi oleh 7. Jadi turunin aja. Jadi 5. Dan 3 tidak habis dibagi juga oleh 7, maka turunin aja. Nah, selanjutnya sampai hasilnya 1 ya. Karena yang 42 ini sudah 1 hasilnya sekarang 5. 5 dibagi berapa yang hasilnya 1? Ya 5 habis dibagi oleh 5, hasilnya 1. Sedangkan kalau 3 tidak habis dibagi oleh 5, maka kita turunin aja. Terus karena yang 15 itu juga udah hasilnya udah 1, 42 juga 1, maka yang ini nih yang 9 nih. Yang 9 belum 1. 3 dibagi berapa supaya dibagi berapa supaya hasilnya 1? Ya 3 dibagi oleh 3. Karena 3 dibagi 3 kan habis. Hasilnya 1.
gitu. Sedangkan satu yang ini tinggal kalian turunin aja. Jadi sampai hasil akhirnya itu 1. Nah, cari KPK-nya gimana? Cari KPK-nya itu kalian tinggal mengalihkan bilangan-bilangan yang di samping ini, 3, 2, 7, 5, 3. Mengalihkan bilangan-bilangan pembaginya. Jadi 3 kali 2 kali 7 kali 5 kali 3. 3 kali 2 kali 7 kali 5 kali 3 hasilnya 630. Nah, untuk lebih paham mengenai pembagian bersusun, saya punya latihannya. Di sini tentukan KPK dari 90 dan 168. Nah, dengan cara yang sama, di sini kan cuma kalian menentukan 2 bilangan aja. Kalau yang soal yang tadi itu 3 bilangan, 90 dan 168. Oke, kalian harus cari pembagi yang habis dibagi oleh kedua bilangan ini. Kita bagi 2. Ya kan, kita bagi 2 bisa dong, karena mereka ini 90 dan 168 itu merupakan angka genap. Kalau genap itu kan bisa dibagi 2, paling kecil dulu. 90 bagi 2 itu adalah 45. Kemudian 168 dibagi 2 dapat 84. Kita bagi berapa? Kita bagi yang sama dulu ya, ada nggak? Bagi 2, bagi 3. Karena 45 bisa dibagi 3, hasilnya 15. Kemudian 84 dibagi 3, hasilnya dapat 28. Nah, 15 dan 28. Nah, kita ada nggak ya kira-kira pembagi yang bisa dibagi, yang habis dibagi oleh kedua ini? Kedua bilangan 15 dan 28 nggak ada. Jadi, kita pilih salah satu. Misal 28 dulu deh. 28 itu bagi 2. 15 tidak habis dibagi oleh 2, maka kita turunin aja jadi 15. 28 dibagi 2 dapat 14. Oke. Terus karena tadi kita mau menyelesaikan yang ini dulu nih, yang 168, selesain aja dulu sampai nanti hasilnya jadi 1. 14 dibagi 2 dapat 7. Sedangkan 15 tidak habis dibagi oleh 2. Jadi turunin aja jadi 15. Kemudian 7 itu habis dibagi oleh 7. Oke. 7 bagi 7 dapat 1. Sedangkan 15 tidak habis dibagi oleh 7. Jadi kalian turunin aja. Nah, berhubung mereka udah 1 nih, udah ada yang 1. Jadi kita tinggal menyelesaikan 15 supaya nanti hasil akhirnya jadi 1. Kita tulis di sini ya, biar nggak muat. Terus 15 dan 1 di sini. Kita bagi berapa 15 ya? Bagi 3. 15 bagi 3 dapat 5. Terus 1 nggak bisa tidak habis dibagi 3, turunin 1 karena udah 1 juga kan hasilnya. Terus dibagi berapa? Dibagi 5. Biar hasilnya 1. 5 bagi 5 dapat 1. 1 tidak habis dibagi oleh 5. Jadi turunin aja 1. Jadi KPK-nya itu apa tadi? KPK itu adalah perkalian dari bilangan-bilangan pembaginya. Ya, KPK-nya berarti ada 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 7 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 7 kali 3 kali 5. Oke, 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 4. 12 kali 2, 24. Kemudian 24 kali 7. 24 kali 7 itu hasilnya 168. 168 kali 3, 504. 504 kali 5, 2520. Jadi KPK-nya itu adalah 2520. KPK dari 90 dan 168. Oke. Nah, di sini saya punya soal tapi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gimana sih cara nerapin KPK dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya ada loh permasalahan yang kita bisa selesaikan dengan cara mencari KPK-nya gitu. Oke, di sini ada contoh
penerapan soal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita ingin menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kelipatan atau KPK. Nah, ada permasalahan, diketahui ada 3 bola lampu A, lampu B, dan ada lampu C, di mana lampu A itu menyala setiap 2 menit. Sebaiknya kita tulis dulu sebagai sumber informasi, A itu menyala setiap 2 menit katanya. Sedangkan kalau lampu B menyala setiap 3 menit. Dan lampu C menyala setiap 5 menit. Kemudian suatu pengamat itu mengamati lampu A ternyata menyala pada menit ke-1. Sedangkan lampu B menyala 2 menit setelah lampu A menyala. Sedangkan lampu C menyala 3 menit setelah lampu A menyala. Jadi di sini kita langsung aja ke pertanyaannya dulu. Pada menit keberapa ketiga lampu tersebut menyala bersama untuk pertama kalinya? Jadi yang ditanya itu pada menit keberapa lampu tersebut menyala untuk ketiga lampu tersebut menyala untuk pertama kalinya. Nah, kita bisa menggunakan cara dengan mendaftar kelipatannya. Nah, dengan cara mendaftar kelipatan. Tadi untuk lampu yang A, kita bisa buat 3 kotak seperti ini. Ini untuk lampu A, ini untuk lampu B, dan ini untuk lampu C. Nah, seperti itu. Untuk yang lampu A, untuk yang lampu A, lihat juga, suatu ketika seorang pengamat mengamati lampu A menyala pada menit ke-1. Jadi lampu A itu udah menyala pada menit ke-1. Gini. Gitu. Nah, kita lihat lampu A itu ternyata menyalanya setiap 2 menit sekali. Artinya, lampu A itu menyala pada menit ke-1, tetapi dia menyala lagi pada setiap 2 menit sekali. Jadi kan lompatnya 2-2 ya. Berarti dari 1 untuk ke 2 menit sekali, berarti lampu A baru nyala 3 menit. 3 menit berarti dia nyala. Jadi loncatnya 2-2 kelipatannya. Terus berapa? 5 ya kan? Karena kan bedanya 2-2, jaraknya 2 menit gitu. Terus berapa lagi? 7. Kemudian 9 ya dong. Terus udah sampai sini dulu. Terus yang lampu B menyala 2 menit setelah lampu A menyala. Lampu B baru menyala 2 menit setelah lampu A menyala, tapi lampu A itu udah menyala pada menit ke-1. Jadi kalau dihitung semenjak lampu A menyala, lampu B itu menyala pada posisi 3 menit. Kalau dihitung setelah lampu A menyala. Kan kita tahu nih ya, pengamat itu mengamati lampu A itu udah menyala pada menit ke-1. Nah, lampu B-nya menyala 2 menit setelah lampu A menyala. Jadi dihitung dari semenjak lampu A menyala pada menit ke-1. Jadi lampu B baru menyala 3 menit semenjak lampu A menyala. Kita lihat lagi, lampu B itu menyala setiap 3 menit sekali. Jadi kelipatannya, loncatnya bedanya 3 menit. Jadi ya di sini 6 menit gitu. Bedanya kan 3 menit. Kemudian di sini 9. Terus untuk lampu C, sedangkan lampu C menyala 3 menit setelah lampu A menyala. Nah, kalian di sini jangan tulis 3, tapi di sini itu keterangannya setelah lampu A menyala. Sedangkan lampu A itu menyala pada menit ke-1. Jadi kalau dihitung semenjak lampu A menyala, lampu C itu menyala 3 menit. Jadi lampu C itu sebenarnya sudah menyala itu pada menit ke-4, terhitung semenjak lampu A menyala. Nah, kemudian lihat lagi, lampu C itu menyala setiap 5 menit sekali. Jadi loncatnya 55. Dari 4 ke 5 menit sekali berarti 9 menit dia baru menyala. Oke? Jadi, ini kan untuk yang pertama kali nih ya.
Jadi ketiga lampu ini A, B, dan C ini akan menyala untuk pertama kalinya pada menit keberapa? Kalau yang namanya kelipatan, kita pakai kelipatan persekutuan. Dimana yang tadi katanya kita pernah belajar kelipatan persekutuan itu adalah yang sama, dimana kelipatannya itu ada yang sama. A ada kelipatan 1, 3, 5, 7, 9. B 369, C 49. Nah, berarti kan mereka mempunyai angka 9 nih. Pada menit ke-9 ada, pada menit ke-9 ada. Jadi, pertama kali itu ketiga lampu tersebut menyala untuk pertama kalinya pada menit ke-9. Gitu. Jadi jawabannya pada menit ke-9 dengan cara kita mendaftar kelipatannya. Nah, sekarang kita bahas soal yang B. Dimana soal B itu pertanyaannya pada menit keberapa ketiga lampu tersebut menyala bersama untuk kedua kalinya. Tadi kalau yang A kan untuk pertama kalinya, sekarang yang B untuk kedua kalinya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai cara yang A dengan cara mendaftar kelipatan. Kita bisa yang pakai cara yang mendaftar kelipatan. Tetapi dengan cara ini itu membutuhkan waktu yang lama atau tidak efisien. Lebih efisien lagi kalau kita pakai yang namanya KPK. Nah, kita kan udah belajar KPK nih. Cara B ini akan lebih singkat kalau kita pakai KPK. Nah, pada menit keberapa ketiga lampu tersebut menyala bersama untuk kedua kali? Kita bisa mencari KPK dari sini, dari 2, 3, dan 5. Kita tahu kalau misalkan 2 itu kan faktorisasi primanya ya 2 ya. Terus kalau 3 ya 3 ya kan. Kalau 5 ya 5. Nah, sesuai dengan ketentuan kalau yang namanya KPK itu adalah kalau misalkan ada yang angka yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Pilih pangkat yang terbesar dan yang kedua itu dikalikan semuanya. Serta kalikan semua. Kalikan semua, oke? Nah, berarti ini kita kaliin aja semua karena kan gak ada yang sama dengan pangkat terbesar ya. Beda semua, jadi kita kaliin aja 2 kali 3 kali 5 itu sama dengan 30. Jadi kita bisa dapat KPK-nya 30. Artinya jadi semenjak tadi yang kita udah pernah isi yang A itu, poin A itu isinya 9, jadi yang A itu tadi untuk pertama kali menyala bersama. Untuk pertama kali menyala bersama itu kan pada menit ke-9, ya kan? Jadi untuk yang kedua kalinya berarti ya kan bedanya berapa di sini? 30 menit, jadi 30 atau 9 tambah 30. Jadi untuk yang kedua kalinya ketiga lampu tersebut akan menyala pada menit ke-39 dan seterusnya. Berarti kalau untuk ketiga kalinya ketiga lampu tersebut menyala pada menit keberapa ya? Berarti 9 tambah 30 tambah lagi 30. Jadi berapa? 69. Gitu kalau ini untuk yang ketiga kalinya. Untuk yang ketiga kalinya, kalau ini untuk yang kedua kalinya. Gitu. Lanjut ke pada soal yang C.
Pola ketiga lampu menyala bersamanya. Jadi kita tuh disuruh nyari polanya. Yang C itu kita disuruh nyari yang namanya pola, oke? Nah, polanya seperti kita tahu bahwa yang untuk pertama kali lampu itu menyala pada menit ke-9. Terus untuk berikutnya itu bedanya berapa? 30 menit, 30 menit. Oke, gitu kan? Tak bedanya 30. Terus ini untuk pertama kali nih, ini untuk pertama kalinya polanya. Ini berarti yang ini untuk kedua kalinya ketiga lampu tersebut menyala bersama. Tambah 30 lagi, berarti ini untuk ketiga kalinya. Tiga kalinya lampu tersebut menyala bersama. Jadi polanya gini, berarti polanya 9,39. Jadi kesanain bedanya itu 30 menit 30 menit. 69 ya kan? 99 gitu dan seterusnya. Jadi polanya gimana? Polanya kita bisa buat seperti ini. Karena yang suku pertamanya itu 9, pertama kali ketiga lampu tersebut menyala itu pada menit ke-9, ya berarti 9 ditambah boleh K dikali 30. Nah, K-nya itu apa? K-nya itu adalah bilangan bulat positif. Tahu kan bilangan bulat positif? Nah, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Oke. Polanya. Dimana bilangan bulat itu kita bisa mulai dari 0, ya kan? Bilangan bulat itu mulai dari 0. Ya berarti kalau misalkan untuk pertama kalinya lampu itu menyala, kita bisa pakai rumus ini, kita bisa pakai pola ini. 0 kali 30 berapa? 0 kan? Jadi tinggal 9, ya kan? Berarti pada menit pertama bener dong 9. Terus pada menit kedua bilangan bulat positif setelah 0 1 kita taruh di sini. Jadi 9 tambah 1 kali 30. 1 kali 30 itu 30 tambah 9 39. Jadi pada kedua kalinya ketiga lampu tersebut itu dapat menyala bersama-sama pada menit ke-39. Terus pada ketiga kalinya itu pada menit keberapa untuk ketiga kalinya ketiga lampu tersebut dapat menyala bersama-sama, ya K-nya berarti 3 kita pakainya. Tadi kan udah kan yang pertama itu 0, berarti bilangan bulat positif kan, bulat itu kan mulai dari 0. Terus untuk kasus yang kedua kalinya 1, untuk kasus yang ketiga kalinya berarti K-nya itu kita ganti dengan 2. 2 kali 30 60 tambah 9 69 gitu. Jadi polanya kita bisa pakai rumusan yang ini, 9 tambah K kali 30.